Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Yuk, kali ini kita coba intip ya. Ada informasi sekitar 1 jam yang lalu, jadi sekitar jam 9-an kali ya. Jadi ada info dari SEMA ya, yang sudah menyampaikan laporan keuangan sepertinya. Lalu ada Aisyah ya, lalu ada Garuda. Nah, kita penasaran nih. Di kuartal pertama kan eh, ada momen mudik ya. Apakah berpengaruh besar ke penghasilan Garuda atau enggak gitu. Oke, yang terakhir jagoan kita VKTR ya, yang kita harapkan eh, masuk top gainer lagi ya. Karena sekali lagi top gainer, kita mungkin bisa keluar dari saham ini dengan cuan yang lumayan lah gitu ya. Oke, lalu dari berita-berita juga sepertinya ada berita menarik dari Goto ya, yang EBITDA-nya akhirnya positif di 393 juta. Ya, berarti ini sudah mulai apa menjadi turnaround company ya, ya dari apa namanya? Dari perusahaan yang minus gitu ya, bakar uang terus. Nah, sekarang jadi perusahaan yang menghasilkan laba positif gitu. Tapi nanti kalian baca sendiri aja. Ini notifikasi dari Stockbit ya. Oke, jadi nanti kita, jadi ini gue pakai 2 Stockbit ya. Jadi satu lagi itu kayak aplikasi ganda lah. Gitu. Nah, ini kita coba lihat dari VKTR dulu ya. Nah, di VKTR apakah yang terjadi? Oke, setidaknya positif ya. Dari pendapatan sih meningkat, cuman dari net income-nya turun ya gitu. Oke, alhamdulillah setidaknya positif ya. Kita tunggu lagi nanti gimana kuartal-kuartal berikutnya gitu ya. Oke, semoga nanti bisa menyimbangkan lagi ya antara revenue dan net income ya. Itu karena lihat di kuartal pertama tuh dari revenue 205 miliar, net income-nya bisa 21 miliar gitu. Berarti kan generate profitnya udah oke tuh gitu. Tapi kenapa di kuartal pertama 2025 eh, jadi cuma 3 miliar gitu kan, padahal revenue-nya sampai 218. Oke, itu dari VKTR. Lalu berikutnya ada dari Garuda. Kita lihat dari Garuda. Oke, apa yang terjadi? Set, aduh, ternyata minus 1,2 triliun. Masya Allah. Gimana nih? Apakah direksinya akan dirombak kembali? Ya, setelah apa dapat ultimatum ya dari Pak Presiden di acara Danantara tuh ya. Nggak tahu, nanti kita lihat aja. Semoga Garuda bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Nah, di kuartal 2 harusnya bisa membukukan laba positif kali ya, karena ada momen haji itu di tanggal 6 Juni kalau nggak salah ya. Di 6 Juni itu Idul Adha, berarti kan momen hajinya tuh di bulan Mei lah gitu. Momen-momen keberangkatan dan kepulangannya kemungkinan di bulan Juni gitu kan. Berarti masuk Mei dan Juni itu berarti masuk ke kuartal 2 dua-duanya gitu ya. Jadi nggak terpisah tuh antara kuartal apa Mei dan Juni. Ya, semoga bisa tercemin seperti di tahun 2023 kali ya.
bisa positif gitu. Oke, itu dari Garuda ternyata masih membukukan kerugian 1,2 triliun, luar biasa. Selanjutnya dari Aisyah. Aisyah ini Taro ya, saham, kalau nggak salah produknya Taro tuh. Oke, wow, keren nih. Berarti naik 3 kali lipat ya, 3 kali lipat lebih malah dari kuartal pertama 2024. Secara revenue ya lebih tinggi, 20 miliar. Jadi ya oke, dari segi net income-nya meningkatnya lumayan signifikan gitu. Tapi kalau dari revenue itu ya nggak nyampe 10% lah ya. Oke, itu dari Aisyah, cukup menarik. Ya kita lihat ya, karena gue belum masuk di sini, jadi ya PBV 1 ya, oke lah. Kita coba lihat dari pergerakan harga. Oke ya, udah naik lumayan hari ini ya. Itu hari ini naik berapa dia? Kok nggak ada, mati internetnya. Cuma 4% sih. Kalau seminggu terakhir 10%. Ya sebulan terakhir tuh udah naik 18%. Tapi kalau dari year on year masih di bawah lah. Ya masih menarik, mungkin harganya mungkin ke 200. Kalau yakin bisa ke 200 dan mau masuk, silahkan aja. Tapi kayak disclaimer ya, tidak ada anjuran untuk beli atau jual ya, karena ini ada di watchlist gue, jadi dia muncul gitu ya, update notifikasi laporan keuangan kayak gitu. Dan ini menarik menurut gue, jadi bisa dipertimbangkan nanti. Terakhir itu ada dari Sema ya, udah masuk tapi nggak banyak ya, nggak ada kok. Oke, Sema itu kalau nggak salah berkaitan dengan apa ya, lupa gua. Kalau nggak salah energi terbarukan ya, apa baterai gitu. Oke, penyedia listrik. Nah, ya ini nanti dibaca sendiri. Jadi ya ada kaitannya dengan eh, environment mobil listrik lah gitu ya. Jadi mobil dan kendaraan listrik gitu. Silakan dibaca lagi nanti. Untuk profilnya kita langsung ke key statistiknya. Oke, masih stagnan seperti tahun 2024 ya. Cuannya di kisaran 2 miliar dari revenue 48 miliar. Nah, cuman berarti ada apa nih ya? Peningkatan revenue, tapi kok net income-nya nggak meningkat gitu. Berarti generate laba positifnya tuh, jadi mungkin ada beban lain-lainnya ya yang perlu kita cek lagi lebih detail gitu ya, karena dari sini kelihatannya masih sama aja net income-nya itu, padahal revenue-nya naik lumayan ya, dari 31 ke 48 tuh 17, berarti 50% ya, 50% revenue-nya meningkat tapi net income-nya masih sama gitu. Dari sisi harga masih oke ya,
PBV-nya masih kecil gitu. Tapi ya kalau labanya tidak begitu fantastis peningkatannya, jadi nggak, kurang diapresiasi kali jadinya ya. Ya udah 10 menit itu aja ya informasi yang muncul di Stockbit gua malam ini. Jadi ya gua bikin videonya. Semoga bermanfaat. Thank you.